Selamat malam dan shalom bagi kita semua, jemaat Tuhan yang ada di Warakas dan jemaat Tuhan yang ada di mana saja. Puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan pada malam hari ini, karena kita boleh berjumpa melalui Sehati di dalam Doa Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Karena itulah Tuhan memberikan kita kesempatan pada malam hari ini menikmati kasih-Nya melalui Sehati di dalam Doa. Mari kita mempersiapkan kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang setia menuntun dan menopang kami di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Terima kasih pada malam hari ini, kembali Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati persekutuan di dalam Tuhan, melalui Sehati di dalam Doa Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami semua untuk boleh memahami, mengerti akan maksud-maksud Tuhan. Hamba Tuhan yang Tuhan persiapkan, Tuhan senantiasa memberkati sehingga firman Tuhan dapat diberitakan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami semua sudah siap untuk membaca dan merenungkannya. Di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini saya pilih dari kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan.
Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya?" Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita senantiasa yang selalu diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dan berjuang dengan hati yang gembira melakukannya di dalam sepanjang hari hidup kita. Amin firman-Nya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini, tema firman Tuhan kita adalah senantiasa berseru kepada Tuhan. Yosafat adalah raja yang memerintah kerajaan Yehuda, raja yang dikenal taat pada Tuhan. Di dalam pasal 17 sebelum pembacaan kita, ayatnya yang ketiga dikatakan, "Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaannya yang ada di bawah kekuasaannya." Suatu ketika, ada seorang yang datang menyampaikan kepada Raja Yosafat bahwa Bani Moab dan Amon datang berperang hendak melawan Yosafat. Yosafat menjadi takut, lalu ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Mereka datang dari semua kota yang ada di Yehuda untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Yosafat dan bangsa Israel berkumpul di rumah Tuhan. Lalu mereka mengatakan di dalam ayatnya yang ke-9 pembacaan kita, "Tuhan, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami." Pertanyaannya, apakah Tuhan mendengarkan seruan Yosafat dan bangsa Israel? Jika kita meneruskan pembacaan kita pada ayatnya yang ke-27, kita dapat membaca bahwa Tuhan memberikan kemenangan bagi Yosafat dan juga umat Israel, sehingga mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita ini tentu
kita dapat mempelajari beberapa hal. Yang pertama, Yosafat sangat percaya bahwa pertolongan hanyalah dari Tuhan. Karena itu, ketika mereka merasa takut dengan situasi yang akan mereka hadapi, yaitu serangan bangsa Moab dan Bani Amon, mereka berkumpul dan berpuasa, serta mereka ke rumah Tuhan untuk menyampaikan seruan mereka. Mereka sangat mempercayai bahwa rumah Tuhan adalah rumah di mana di dalamnya Tuhan senantiasa hadir. Di dalam rumah Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi umatnya. Melalui rumah Tuhan, mereka dapat menyampaikan seruan-seruan mereka. Saat ini, bagaimanakah kepercayaan kita kepada Tuhan di tengah masalah apapun yang pernah kita hadapi? Apakah yang kita lakukan? Mencari Tuhan dengan berdoa, mencari Tuhan dengan rajin membaca firman, bahkan berpuasa. Kita harus selalu percaya bahwa Tuhan satu-satunya yang dapat kita andalkan. Yang kedua, Yosafat dan bangsa Israel tidak jemu-jemu untuk menyampaikan seruannya pada Tuhan. Mereka berkata, "Kami akan terus berseru di depan rumahmu ini sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami." Di sini kita belajar bahwa jangan kita jemu-jemu untuk menyampaikan pergumulan kita pada Tuhan. Jangan kita jemu-jemu untuk menyampaikan permohonan kita pada Tuhan. Kadangkala permohonan kita tidak segera dijawab karena Tuhan ingin melihat sejauh mana kita terus bergantung kepadanya. Percayalah pada pertolongan Tuhan dan teruslah berseru pada Tuhan. Jangan jemu ataupun putus asa. Tuhan pasti mendengar dan Tuhan tahu solusi setiap pergumulan kita. Tuhan Yesus mengasihi kita, terpuji namanya. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian di badai topan dunia, ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang menghadap hadirat Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang boleh kami alami sampai pada malam hari ini. Terima kasih sebagai jemaat Tuhan, baik yang ada di Warakas ini maupun yang ada di mana saja, kami boleh menikmati sehati di dalam doa. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan di dalamnya
kami boleh mengalami tuntunan yang sejati melalui kebenaran Tuhan. Melalui firman Tuhan, Tuhan kembali mengingatkan kami. Melalui pengalaman Raja Yosafat, Tuhan mengingatkan kami bahwa hanya Tuhanlah yang dapat kami andalkan di dalam hidup ini untuk menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan kami. Melalui firman Tuhan ini juga kami kembali disegarkan dan diingatkan bahwa kami harus selalu percaya akan pertolongan Tuhan. Dan karena itu kami harus terus menyampaikan doa-doa kami hanya kepada Tuhan, menyampaikan seruan kami yang tak putus-putusnya kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa seturut dengan waktu Tuhan, Tuhan akan menjawab apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami, tentunya sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk kekuatan melalui firman Tuhan ini. Ya Tuhan yang baik, pada malam hari ini kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami, baik yang ada di Jemaat Warakas maupun yang ada di mana saja, yang dalam proses pemulihan, kesehatan, karena sakit, baik yang di rumah maupun juga yang ada di rumah sakit. Tuhan terus menguatkan dan Tuhan memberkati proses-proses perobatan dan memberkati para dokter dan perawat, bahkan pemerintah kami di dalam memberikan pendampingan yang terbaik untuk pemulihan kesehatan ini. Tuhan Bapa di dalam sorga, Bapa yang Maha Kasih, kami percaya bahwa suatu saat nanti seturut dengan waktu Tuhan, baik dunia maupun bangsa ini ya Tuhan, akan mengalami pemulihan yang daripada Tuhan, sehingga semua keadaan boleh kembali menjadi normal lagi. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Setia, kami juga menyampaikan pergumulan-pergumulan saudara-saudara kami yang berjuang di dalam menanti pekerjaan. Tuhan mengaruniakan hikmat dan kesabaran kepada mereka, supaya mereka juga percaya bahwa Tuhan merancangkan hidup kami yang terbaik dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, malam gelap gulita menyelubungi hidup ini. Sebentar lagi kami akan beristirahat untuk menikmati waktu tidur yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami serahkan semua kehidupan kami kepadamu. Engkau lindungi dan sertai, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang disehatkan, bahkan juga mengalami kekuatan yang daripada Tuhan untuk melaksanakan segenap aktivitas yang Tuhan masih percayakan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, inilah doa kami. Inilah seru sembahyang kami, pengharapan kami yang kami sampaikan kepadamu dalam Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang ada di Warakas dan yang ada di mana saja, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita menyambut istirahat kita dengan senantiasa percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam hidup kita, dan esok pagi Tuhan membangunkan kita dengan tubuh yang sehat untuk melaksanakan tugas dan aktivitas kita. Selamat malam dan shalom bagi kita semuanya. Tuhan memberkati.